Halo para Satoker Mania, apa kabar semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali saya Sato dalam channel Sato Movie akan menghibur kalian pada hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tombol subscribe dan subscribe dulu sebagai tanda perkenalan kita dan tanda persahabatan kita. Bener kan? Ya, terima kasih teman-teman sudah tombol subscribe channel ini. Pada video kita kali ini, saya akan membawakan sebuah film yang bergenre barat, drama, histori, dan juga bertemakan perang. Film ini diambil dari kisah nyata yang sangat menginspirasi kita semua. Dan saya pastikan kalian bakal mewek nangis-nangis selama melihat film ini. Kita buktikan ya. Ya, film ini berjudul Ayla, the Daughter of War, yang artinya adalah Ayla, Putri Peperangan. Film ini dibintangi oleh aktor Ismail Hakkiolu, ya agak sulit ya namanya, dan juga si kecil Kim Seol. Ya, film ini adalah film Turki ya teman-teman. Film ini menceritakan perjalanan hidup dan juga hubungan antara seorang tentara Turki dan juga seorang bocah Korea Selatan. Mereka berdua bertemu pertama kali di dalam medan perang. Kemudian mereka berdua berpisah satu sama lain sambil berjanji akan kembali bertemu di kemudian hari. Tetapi faktanya di sini mereka bertemu setelah 60 tahun lamanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal alur cerita kita melihat seorang anak sedang bermain dengan kedua orang tuanya di sebuah desa di Korea. Terdengarlah sebuah bom meledak di tempat itu. Si gadis kecil itu menyelamatkan diri bersama kedua orang tuanya. Akan tetapi tak berselang lama kemudian, dia pun menangis saat ditinggal kedua orang tuanya. Dan dari sini pun film baru saja dimulai. Di suatu pagi terlihat seorang pemuda yang bernama Ali datang ke rumah seorang pemuda yang bernama Sulaiman. Mereka berdua adalah tentara Turki yang akan berangkat kerja pada hari itu. Mereka berdua berangkat bekerja dengan menggunakan sepeda ontel. Dan kali ini mereka mampir dulu ke sebuah toko yang bernama Toko Pak Turgay. Ternyata Ali ingin sekali mengambil sebuah barang, yaitu sebuah poster yang bergambarkan Marilyn Monroe. Wah, ternyata dia suka dengan Marilyn Monroe, guys. Ya oğlum bu kız sana bakar mı hiç? Hayırdır? Şu düzgün tak be. Astsubayların yüz karasısına. Dan kemudian berangkatlah mereka semua menuju base camp tentara Turki. Di tengah perjalanannya mereka bertemu dengan dua orang gadis yang bernama Nuran dan Umu. Sesampainya di base camp tentara Turki, Sulaiman mendapatkan perintah dari atasannya untuk wajib militer pergi ke Korea. Yang ternyata dia harus bergabung dengan anggota tentara PBB lainnya untuk menjaga misi perdamaian di Korea. Akhirnya Sulaiman memberitahukan kabar ini kepada pacarnya yang bernama Nuran. Di scene berikutnya di rumah orang tua Sulaiman, terlihat seorang gadis yang bernama Nimet. Kemudian datanglah sebuah surat dari Sulaiman kepada orang tuanya yang mengatakan bahwa dia harus pergi ke Korea. Dalam perjalanannya bersama teman-temannya ke Korea, tak jarang juga Sulaiman mengirim surat kepada pacarnya Nuran dan juga kedua orang tuanya. Dia bercerita apapun yang terjadi di dalam perjalanan itu. Singkat cerita, sampailah mereka di negara Korea. Saat mereka turun dari kapal tempur itu, mereka disambut dengan riang gembira oleh masyarakat Korea Selatan. Jadi guys, di sini mereka membantu Korea Selatan melawan Korea Utara ya.
Dari pelabuhan itu mereka harus menuju ke sebuah kota yang bernama Daegu. Daegu adalah base camp para tentara PBB ya guys. Dari Daegu mereka mendapat perintah untuk melakukan penyerangan terakhir, yaitu di daerah perbatasan yang bernama Gunuri. Singkat cerita, sampailah mereka semua di desa yang bernama Gunuri. Baru saja mereka menginjakkan kaki di tempat itu, ada pemberitahuan bahwa tentara sekutu yaitu Amerika sudah mengalahkan tentara Korea Utara. Bir aya kalmaz Noel'de evde olurmuşuz. Tentu saja hal itu membuat bingung Sulaiman dan juga tentara Turki lainnya, yang mana mereka ditugaskan untuk melakukan peperangan di tempat itu. Beberapa saat setelah mendengar pengumuman itu, terdengarlah sebuah bom meledak di sekitar tempat itu. Ya, ternyata Korea Utara menyerang mereka kembali, yang artinya peperangan baru saja dimulai. Tempat itu sudah hancur porak-poranda. Kemudian tentara yang tersisa, yaitu para tentara Turki, memutuskan untuk meninggalkan tempat itu menuju base camp yang berikutnya. Dan pergilah mereka semua menggunakan jeep pada keesokan paginya. Di dalam perjalanan mereka kali itu, mereka sangat terkejut saat di tengah jalan tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan pasukan Korea Utara. Mobil mereka pun diroket, akan tetapi mereka dapat lolos dari maut tersebut. Bahkan Ali dapat membunuh kedua pasukan Korea itu. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk pergi menggunakan jalur hutan. Dalam perjalanan mereka di dalam hutan, mereka melihat dan menemukan banyak sekali mayat bergelentangan, yaitu dari pihak Korea Selatan. Ditambah lagi mereka dikejutkan rintihan tangisan seorang anak kecil di tengah para mayat yang bergelimpangan. Singkat cerita, mereka menemukan seorang gadis kecil dan membawanya pergi bersama-sama mereka. Di scene selanjutnya, sampailah mereka di sebuah base camp yang mana di situ terdapat para pasukan Amerika. Salah seorang jenderal Amerika itu mengatakan kepada mereka semua bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, karena tidak hanya Korea Utara, akan tetapi pihak Cina telah membantu Korea Utara. Di tempat itu pula Sulaiman dan juga Ali memberi sebuah nama kepada anak kecil itu, yaitu Ayla. Ayla. Ay gibi yüzü var bak. Ayla. Dari tempat itu, jenderal Amerika memerintahkan mereka untuk kembali ke Gunuri. Keesokan harinya, mereka semua berangkatlah menuju ke Gunuri dengan bantuan beberapa tambahan pasukan. Perjalanan mereka yang jauh dan berbatu-batu membuat salah satu mobil dari mereka mogok. Maka berhentilah mereka sejenak untuk memperbaiki mobil itu. Di sini Sulaiman bertugas dan mencoba untuk memperbaiki mobil tersebut. Saat Sulaiman memperbaiki mobil, beberapa pasukan di depannya meninggalkan mereka untuk segera menuju ke Gunuri. Dan kemudian setelah Sulaiman menyelesaikan perbaikan itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah tembakan. Mereka semua dikepung dan diserang oleh pasukan dari Cina dan Korea Utara. Terjadi adegan tembak-menembak dan baku hantam di antara mereka. Pertempuran ini boleh dibilang tidak seimbang, yang mana pasukan Turki hanya beberapa saja melawan ratusan tentara musuh. Dalam keadaan genting dan menegangkan, Sulaiman dan Ali berusaha untuk menyelamatkan Ayla. Mereka berperang sampai titik darah penghabisan.
Saat pasukan musuh datang berduyun-duyun ke arah mereka, tiba-tiba saja Ali membawa bensin untuk ditumpahkan di area sekitar situ dan kemudian berusaha membakarnya. Dengan berjerih payah, akhirnya Sulaiman dapat membakar tempat itu dan memukul mundur pasukan musuh. Di scene lainnya di Turki mendapat kabar bahwa perang tidaklah usai, bahkan perang ini baru saja dimulai. Hal itu membuat keluarga mereka sangat ketakutan. Di scene berikutnya di markas tentara Korea Selatan terlihat percakapan antara Lee dan juga komandannya. Dia mengatakan bahwa tentara Turki tidak boleh membawa anak kecil di dalam melaksanakan tugas perangnya. Keesokan harinya Sulaiman dipanggil oleh atasannya untuk diberi peringatan bahwa dia tidak boleh bersama lagi dengan Ayla. Dan di satu sisi, dia mendapat kabar baik bahwa dia mendapat penghormatan beserta teman tentara Turki lainnya, yaitu penghargaan dari tentara Amerika karena berhasil memukul mundur tentara Korea Utara dan juga Cina. Sebelum menghadiri acara penghormatan itu, Sulaiman menitipkan Ayla kepada temannya yaitu Kolonel Sadik. Singkat cerita, datanglah Sulaiman beserta teman-temannya ke acara penghargaan tersebut. Di tengah penyematan tanda bintang jasa, tak disangka-sangka muncullah Ayla di hadapan para petinggi Amerika dan juga di tengah-tengah acara tersebut. Tentu saja hal itu membuat gempar tempat tersebut. Bahkan di antara mereka mengambil foto dan mengabadikan kejadian itu. Dan tersebarlah berita mereka ke seluruh penjuru dunia. 1 tahun pun berlalu, tepatnya tahun 1951. Terlihat atasan Sulaiman datang untuk memberikan jaket kepada Ayla. Ayla saat itu menjadi primadona dan diterima dengan baik oleh para prajurit-prajurit di sana. Mereka bernyanyi, bermain, dan melakukan hal-hal menyenangkan di tengah kejenuhan mereka berperang. Kedekatan Ayla dan Sulaiman semakin menjadi-jadi. Bahkan Ayla telah menganggap Sulaiman sebagai bapak kandungnya sendiri. Tidak hanya itu, Ayla juga membuat gembira para pasukan Turki lainnya. Suatu ketika mereka merencanakan untuk bertamasya ke negeri Jepang, tepatnya di kota Tokyo. Hal ini mereka lakukan demi untuk menghibur Ayla. Maka sampailah mereka semua di kota Tokyo. Keren sekali ya guys, ternyata di sini waktu itu tidak ada paspor ya, tinggal terbang aja dan sudah bisa memasuki sebuah negara. Mantap. Mereka semua menyempatkan untuk mengambil foto dan memprintkannya sebagai kenang-kenangan mereka. Ya mungkin saja di negara lain belum ada kecuali di Jepang. Keren ya. Beberapa hari kemudian pulanglah mereka semua kembali ke Korea. Dan saat itu Sadik yang menjemputnya di bandara. Kemudian Sadik memberitahu Sulaiman bahwa dia menemukan keluarga daripada Ayla. Dan pada malam harinya Sulaiman pergi sendiri untuk menemui keluarganya itu. Sampailah Sulaiman di tempat yang ditunjukkan oleh Sadik. Dan tiba-tiba saja saat memasuki rumah itu, Sadik pun diborgol dan ditangkap oleh beberapa orang. Ternyata mereka adalah tentara Korea Utara dan juga tentara Cina. Scene kembali ke base camp. Salah seorang teman Sulaiman yang melihat kejadian itu langsung memberitahukan kepada Ali. Kemudian Ali bergegas menginterogasi Sadik dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Sadik yang ketakutan memberitahu Ali bahwa Sulaiman pergi untuk menemui keluarga Ayla, dan dia mau pergi sendiri tanpa ada Sadik. Mendapat feeling yang tidak baik, Ali pun mengajak Sadik untuk mencari Sulaiman secepat mungkin. Maka berangkatlah mereka dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, dia melihat orang-orang Cina itu menodongkan senjata kepada Sulaiman. Dan mereka pun mendobrak pintu dan menodongkan pistol kepada mereka semua. Tentara Korea itu akhirnya melepaskan Sulaiman. Dengan secepat kilat, Ali mengajak Sulaiman dan Sadik untuk keluar dari rumah itu. Dan akhirnya ngacir menggunakan sepeda motor. Mereka dapat menghindari tembakan para tentara Korea itu sambil gaspol sepeda motornya. Akhirnya mereka semua sampai kembali di base camp. Suatu hari atasan mereka memberitahukan kepada mereka semua bahwa akan ada seorang artis yang datang dari Amerika Serikat untuk menghibur mereka semua. Dan artis itu ialah artis yang sangat terkenal sekali yang bernama Marilyn Monroe. Ali pun sangat senang sekali mendengar kabar dari atasannya itu. Akan tetapi Ali tidak dapat hadir karena saat itu dia beralasan sakit perut saat meninggalkan base camp tanpa pengetahuan atasannya. Maka datanglah Sulaiman dan juga Ayla beserta teman-teman lainnya ke acara konser itu. Sulaiman yang berjanji kepada Ali untuk memberikan foto disertai tanda tangan Marilyn Monroe harus berusaha mendapatkannya di saat konser itu. Singkat cerita, beruntunglah Ayla dapat dipanggil oleh Marilyn Monroe untuk mendapatkan tanda tangan dan kecupan bibir itu. Tepat saat mereka mendapatkan tanda tangan Marilyn Monroe, di scene lainnya kita melihat Ali akhirnya tertembak oleh musuh karena dia lalai tidak menggunakan helmnya. Waduh, kasihan sekali ya si Ali ya. Waktu pun berlalu. Tibalah saatnya mereka harus pulang kembali ke negaranya Turki karena akan ada tentara baru datang untuk menggantikan posisi mereka. Keputusan yang mengejutkan mereka semua pun dibuat oleh Ali saat itu, yang mana dia tidak mau pulang untuk kloter yang berikutnya. Keluarga, rekan dekat, dan juga pacar Sulaiman di Turki sangat kecewa sekali mendengar kabar berita itu. Karena terdengar kabar berita bahwa Sulaiman tidak mau pulang ke negaranya, maka jenderal besar dari tentara Turki datang untuk memanggil Sulaiman ke kantornya. Dia mengatakan bahwa 10 hari lagi Sulaiman harus pulang ke negaranya karena saat itu ada kapal yang akan membawa mereka semua pada kloter berikutnya. Cuma günü bir çıkartma gemisi gelen subaylara devredeceğiz. Sang jenderal juga memperkenalkan seorang guru TK yang akan membawa dan merawat Ayla. Dan dengan terpaksa Sulaiman akhirnya menyetujuinya dan mengantar Ayla sampai ke sekolahannya. Sesampainya di sana, Sulaiman mengantar Ayla sampai ke dalam sekolahan karena Ayla tidak mau berpisah dengan Sulaiman. Saat mereka di dekat kelas musik, ada seorang guru yang sedang bermain piano dan menyanyikan lagu Mars Turki. Sulaiman mengatakan kepada Ayla dia akan senang sekali apabila Ayla dapat menyanyikan Mars Ankara itu dengan suara yang keras. Tibalah saatnya buat Sulaiman untuk meninggalkan sekolahan itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ayla pun muncul dan memanggil-manggil nama Sulaiman. Sejak saat itu, Sulaiman berjanji tidak akan meninggalkan Ayla lagi.
Kemudian Sulaiman melarikan Ayla dan membawanya untuk dibawa pulang ke Turki. Pada saat hari H di mana kapal akan menjemput Sulaiman dan para anggota lainnya, terlihat Sulaiman membawa sebuah koper besar. Dan di dalam koper itulah Ayla tidur dan bersembunyi untuk dibawa kabur oleh Sulaiman. Pada saat pemeriksaan tiket dan barang, loloslah Sulaiman saat pengecekan itu. Saat Sulaiman memasuki dan menaiki tangga menuju kapal, tiba-tiba saja teman dari Sulaiman dan ibu guru TK itu memanggil-manggil Sulaiman dan mencari tahu keberadaan si Ayla. Secepat kilat, para petugas di sekitar itu pun akhirnya menggeledah dan membuka koper Sulaiman. Dan ternyata disitulah Ayla berada. Hancurlah hati Sulaiman saat itu dan merasa sangat sedih sekali karena rencananya sudah gagal. Dan akhirnya kembalilah Sulaiman ke negara asalnya. Sesampainya di Turki, dia dijemput oleh Omu yang sudah menikah dengan rekan kerjanya. Saat itu dia bertanya di mana Nuran tunangannya. Mereka yang sedikit ketakutan akhirnya mengatakan bahwa Nuran sudah menikah pula. Karena merasa tidak percaya, maka datanglah Sulaiman untuk menemui Nuran. Dan terjadilah percakapan di antara mereka. Nuran sangat marah sekali karena dia mementingkan gadis kecil yang bernama Ayla daripada dirinya. Saydın ya böyle diye. Neden sustun? Kaçak mıyız? Namussuz muyuz? Yok, hırsız değiliz. Kasihan banget ya Sulaiman. Karena hatinya yang sudah hancur berkeping-keping ditinggal oleh Ali sahabatnya dan juga tidak bertemu dengan Ayla. Dan kali ini dia harus ditinggal oleh tunangannya. Wah, apa sekali. Dia akhirnya sangat stres sekali dan mengirimkan surat kepada orang tuanya. Dia mengatakan kepada orang tuanya akan menikahi gadis pilihan orang tuanya dan akan pindah ke luar kota. Scene pun berlanjut di mana Sulaiman sudah menikah dengan Nimet. Dan mereka hidup bahagia bersama-sama. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, Sulaiman selalu terpikirkan oleh keadaan Ayla. Hal itu membuat Nimet merasa sedih dan gelisah. Kemudian Nimet berkata kepada Sulaiman bahwa dia akan membantunya apapun yang terjadi. Di sini kita ketahui bahwa Nimet adalah istri yang baik ya teman-teman. Nimet bahkan membantu Sulaiman untuk mencari tahu keberadaan Ayla. Dia datang ke kantor-kantor kedutaan besar Korea, bahkan mencari informasi lewat internet. Suatu hari datanglah mereka ke Dubes Korea di Ankara. Mereka meminta bantuan kepada Dubes untuk mencari tahu keberadaan Ayla dengan melacak sekolah Ankara yang berada di Korea Selatan. Beberapa hari kemudian, kedubes itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak mendapatkan informasi apapun karena di sana tidak terdapat nama Ayla. Maka bersedihlah Sulaiman dan mengatakan kepada Nimet apakah Ayla sudah tidak mencintainya lagi. Kemudian Nimet membantu dan mengatakan kepadanya, pastinya Ayla masih merindukanmu. Waktu berlalu 48 tahun kemudian, tepatnya saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat di Marmara. Gempa ini meluluhlantakkan beberapa kota, termasuk kota tempat tinggal Sulaiman dan juga Nimet. Hal yang membuat terheran-heran semua orang adalah perilaku Sulaiman saat itu, di mana saat kejadian gempa, dia menuju ke kamarnya atau ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah foto. Yang ternyata foto itu adalah kenangannya bersama Ayla waktu dia berada di Korea. Sen artık ölümü umursama ya. Ama ben bir söz ver. Alangkah tersentuh hati Nimet saat itu melihat perilaku Sulaiman, yang mana dia selalu menepati janjinya untuk bertemu kembali dengan Ayla.
Wow, luar biasa ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-harinya, Sulaiman seringkali melihat film-film yang berhubungan dengan Korea Selatan, seperti halnya K-pop. Dan saat itu dia melihat sebuah pertandingan bola, yaitu Piala Dunia antara Korea Selatan melawan Turki. Sampai suatu saat dia tertidur di depan televisi. Saat itu dia bermimpi didatangi oleh Ayla. Suatu hari datanglah sebuah telepon ke rumah Sulaiman. Nimet mengatakan bahwa ada seorang produser atau juga sutradara yang akan membuat film dokumenter dan ingin mewawancarai Sulaiman. Reporter ini mengatakan bahwa dia akan membantu untuk menemukan Aylanya. Dan tibalah saatnya Sulaiman dan juga teman-teman veteran lainnya datang di sebuah tempat untuk melakukan wawancara dengan reporter itu. Tidak hanya Sulaiman, tetapi teman-teman yang lainnya juga mengingat Ayla. Dan tentu saja mereka semua pun ingin bertemu dengan Ayla. Sang reporter dan juga temannya mengatakan kepada Sulaiman, jika saja ada foto antara dia dan Ayla. Maka langsung saja Sulaiman mengatakan, ya, aku banyak sekali foto-foto bersamanya. Setelah mendapatkan berkas-berkas foto itu, maka mereka berdua, sang reporter, dengan semangatnya mencari dan melacak keberadaan Ayla. Mereka berdua bekerja siang dan malam untuk menemukan keberadaan Ayla. Bahkan mereka berdua pergi ke Arsip Nasional di Seoul untuk mencari data-data demi keberadaan Ayla. Singkat cerita, mereka menemukan 6 pelajar yang duduk sebangku dan sekelas dengan Ayla. Para reporter ini pun mencari ke-6 teman Ayla tersebut dan mewawancarainya. Scene pun berlanjut di Turki, di mana salah satu sang reporter pergi menemui Sulaiman dan mengatakan kabar gembira ini sambil menunjukkan video di mana saat dia mewawancarai ke-6 orang itu. Alangkah bahagianya Sulaiman sambil menangis sesegukan mendengar lagu Mars Ankara, mengingatkannya akan keberadaan Ayla yang berjanji menyanyikan dengan paling keras. Singkat cerita, tak berselang lama kemudian, kedua reporter itu mendapatkan kabar keberadaan Ayla sebenarnya. Dan mereka pun memutuskan untuk menemui Ayla. Dengan memberikan bukti foto-foto yang diberikan Sulaiman kepada mereka, Ayla pun akhirnya mengingat dan menangis dengan sekecang-kencangnya. Kedua reporter itu pun menyusun jadwal untuk mempertemukan mereka. Pada tanggal 10 April tahun 2010, akhirnya mereka berdua bertemu di sebuah taman, tepatnya di Taman Ankara di kota Seoul. Dan bersatulah mereka untuk selama-lamanya. Ya, tepatnya mereka bertemu kembali setelah 60 tahun. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Dan teman-teman, itulah akhir alur cerita dari film yang berjudul Ayla the Daughter of War. Film yang sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Saya pun saat melihat film ini tidak dapat menahan tangis saya sendiri. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Menurut saya berikan nilai 8 ataupun 9. Komen di video saya kali ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu tombol subscribe, dan subscribe. Jangan lupa untuk share dan juga like di video ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.